saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, walaupun kita berada di rumah selama kurang lebih 9 atau 10 bulan ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap kita yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya ngajak kita semua, baik yang menyaksikan acara live streaming ini bahkan di rumah, bahkan mungkin ada berada di dalam mobil, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sampai detik ini. Kami bersyukur buat nafas yang Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan, makan, minum, tempat tinggal, dan semua fasilitas yang kami pakai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami masih bisa bercanda, ketawa, masih bisa berkumpul dengan keluarga kecil kami. Bahkan secara khusus kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, kami minta kekudusan Allah menguduskan hati kami, pikiran kami. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kiranya hadirat Tuhan menguduskan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami mau membuka hati kami seluas-luasnya. Kami mengundang Roh Kudus masuk tinggal dalam hati kami, menuntun memimpin kami untuk masuk di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan, kami siap bersukacita, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bersukacita. Pujian ini berkata bahwa Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang bertahta. Mari sama-sama saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita sama-sama bersukacita. Kita sama-sama kita menari bagi Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita bersukacita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas
biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bersuka cita bagi kemuliaan Tuhan. Di saatnya semua orang percaya bersuka cita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Di saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa untuk meninggikan nama Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu saudara yang berada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sanggup mengubahkan, membaharui, menegur dan menasihati setiap kita. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Karena di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Sebab Engkaulah sumber perlindungan kami, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembuhan
susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara dan perlindungan kami, Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan iman katakan, Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara dan perisai dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata, Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami, Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Di dalam kelemahan kami mujizat nyata, Tuhan. Sebab Engkaulah tempat pelarian kami, persembunyian kami. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan sampai hari ini, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah online Tuhan. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami, di setiap rumah kami, dan di setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Kami sebentar ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin Tuhan, kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan kami dan keluarga kami beserta orang-orang yang bersama dengan kami Tuhan dalam mendengarkan khotbah ini Tuhan, untuk bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat GB Living Bread. Bersama dengan saya Alvin Kurniawan, saya mengembalakan sebuah gereja yaitu Favor of God Church. Dan hari ini saya bersyukur bisa berada di tengah keluarga besar GB Living Bread, meskipun hanya melalui video, tapi saya percaya kuasa kebenaran firman Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan salam kenal, meskipun kita berkenalan hanya di dunia maya nih, tapi saya percaya saya akan diingat oleh keluarga besar GB Living Bread. Kalau yang remaja sepertinya udah kenal saya gitu ya. Tapi untuk Bapak Ibu mungkin belum mengenal saya, dan mungkin ada teman-teman dari Living Gen yang melihat. Halo, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Dan hari ini saya melanjutkan tema yang diberikan oleh gereja dari GB Living Bread, yaitu tentang buah roh. Dan khususnya hari ini saya akan bahas tentang kesabaran. Kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 berbicara tentang tetapi buah roh ialah, salah satunya ada yang namanya kesabaran. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, termasuk saya yang masih terus belajar tentang satu kata ini, yaitu kesabaran. Coba lihat kiri kanannya, Bapak Ibu ya. Semua yang ada di rumah bilang sabar. Ya, termasuk dalam menunggu atau menonton video ini. Tetap harus sabar gitu ya. Jangan buru-buru, nikmatin, enjoy bersama dengan saya. Jarang-jarang kan, ya kan? Jadi tetap sabar gitu ya. Kecenderungan kita ketika mendengar kata sabar, kita identikkan dengan tidak marah-marah. Bener gak sih? Setiap kali biasanya kalau kita mendengar kata sabar, biasanya kita identikkan dengan tidak marah-marah. Di jalan, mobil kita atau motor kita diselip orang. Biasanya yang dibonceng kita, maupun itu anak kita, atau itu adalah pasangan kita, selalu bilang gini, sabar, jangan marah-marah, iya kan? Atau kita lagi menghadapi orang yang kayaknya bikin hati mengkel banget gitu ya. Jengkel, kesel. Biasanya orang sering kita bilang sabar. Nah, seringkali sabar itu diidentikan dengan tidak marah-marah. Tapi hari ini kita akan belajar kata kesabaran ini, atau apa yang Alkitab katakan, atau buah roh tentang kesabaran ini, kita akan pelajari jauh lebih dalam dari sekedar tidak marah-marah. Karena kesabaran sendiri memiliki arti yang beragam. Tapi nanti kita akan belajar. Nah, bahkan dalam hal menolong sekalipun, kita sebenarnya butuh yang namanya kesabaran loh. Jadi bukan cuma sekedar marah-marah, tapi untuk menolong orang sekalipun, kita butuh yang namanya kesabaran. Sekarang lagi musim kuliah online. Termasuk saya masih kuliah teologi. Sekarang lagi online gitu ya, karena keadaan pandemi. Dan mungkin anak-anak juga, anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman semua lagi kuliah online. Biasanya namanya kuliah online, semua dikerjakan di rumah. Kuliah, sekolah, nonton video atau lihat video, nge-zoom bareng sama guru, atau Google Hangout, Google Meet sama guru dan kawan-kawan gitu ya. Dan semuanya dikerjakan di rumah. Tugas, ujian, semua di rumah. Sebagai orang tua yang baik, ketika anak sedang mengerjakan ujian, seharusnya kita tidak buru-buru memberikan jawaban ketika anak kita tidak mengerti tentang ujian yang dikerjakan. Tapi seringkali orang merasa kasihan kan. Wah, kasihan nih anak saya kalau nilainya jelek gimana? Ntar malu, ntar kalau dapat nilai buruk dia kecewa dan lain-lain. Tapi seharusnya dalam hal menolong ini, yang saya bilang butuh kesabaran, kita harus sabar. Kenapa? Biarkan anak ini berproses. Biarkan anak ini berproses. Biarkan anak ini mengerti perjalanannya, karena pada saat dia mengerjakan ujian, biarkan sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu baru kita ajari atau kita berikan pengertian-pengertian lagi.
Nah makanya saya bilang tadi, bahkan dalam hal menolong sekalipun, kita sebenarnya membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah mungkin selama ini kita kurang sadar bahwa untuk menolong pun kita butuh yang namanya kesabaran. Karena kalau anak lagi ujian, tiba-tiba jawabannya kita kasih tahu, nanti dia tidak ngerti apa-apa. Sayang banget, sekolah udah jauh-jauh, udah ikut ujian, tapi ternyata dia tidak mengetahui atau tidak mengerti apapun. Nah hari ini di dalam Galatia 5 ayat 22 tadi, sabar menggunakan bahasa Yunani yang dituliskan atau di bahasa Yunaninya adalah markotumia. Markotumia itu kalau saya boleh simpelkan gitu ya, memiliki arti dari kesabaran, ketekunan atau ketahanan. Jadi markotumia itu ada elemen tentang yang namanya sabar ini, yang namanya ketekunan, dan yang namanya ketahanan. Jadi sabar bukan cuma sekedar tidak terburu-buru untuk emosi, tapi sabar juga memiliki makna yang berarti kita harus tekun, kita harus tahan. Tekun apa? Tahan apa? Tekun di dalam Tuhan, tahan di dalam pencobaan. Dan tidak mudah marah-marah pastinya gitu ya. So hari ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan yang saya harap gitu ya, saya berdoa bisa memberkati semua keluarga besar dari GB Living Bread dan semua kita bisa terus sabar atau markotomia ini gitu ya. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah sabar itu adalah hasil dari proses, atau markotomia itu adalah hasil dari proses. Karena tadi saya sempat bahas dengan Pastor Asaf juga bahwa markotomia juga memiliki makna yang artinya kalau dalam bahasa Inggris kita lihat long suffering gitu ya, bagaimana perjalanan panjang atau perjalanan bertahan yang panjang gitu ya. Jadi sabar itu, markotomia itu adalah hasil dari proses. Nah, generasi milenial sekarang kan generasi yang tidak mengerti proses. Bahkan saya ada cerita lucu gitu ya. Ada anak lihat papa mamanya suka bertengkar di rumah. Dia nggak tahan, dia nggak kuat. Ujung-ujungnya dia cari di Google. Bagaimana caranya supaya papa dan mama tidak berantem. Aduh, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Karena generasi sekarang diajarkan segalanya serba instan. Mau makan, ada Gojek. Ya kan? Nggak apa-apa nih nyebut merek gitu ya. Mau makan, ada Gojek. Mau apapun, dari handphone. Makanya kalau kata penghuni bumi datar, nah ini nih. Bumi datar di sini nih. Bumi diakses lewat sebuah device yang datar dan kita bisa melihat seluruh dunia. Kadang tuh saya sering iseng. Saya ini biar begini-begini sombong. Kenapa sombong? Karena saya sering keliling dunia. Loh, kok bisa, Vin? Pasti banyak uang ya? Enggak. Keliling dunia sekarang gampang. Ada Google satelit, itu orangnya bisa diturunin tuh. Kan kayak ada terjun-terjun orang terjun. Nah, saya kadang penasaran. Dubai kayak gimana sih Dubai gitu ya. Wah saya turunin tuh orangnya. Terus, saya lihat gedung. Oh Dubai gini kan kameranya 360 derajat ya. Saya jalan. Oh pengen lihat ke depanan lah. Jalan. Itu kan kalau lihat dari kamera itu ada orang-orang juga tuh. Ada orang-orang yang bisa lihat ya. Hitung-hitung saya keliling dunia lah gitu ya. Kalau penasaran lagi kemana? Saya turunin kadang Jakarta saya iseng. Bisa nggak ya? Ternyata bisa loh. Sampai masuk gang-gang gitu ya. Cobain Bapak Ibu kalau nggak percaya gitu ya. Kita bisa keliling dunia lewat Google. Nah, generasi saat ini diajarkan untuk tidak mengerti yang namanya proses. Tapi saya percaya jemaat dari GB Living Bread mengerti dalam setiap kehidupan kita butuh yang namanya proses. Dan markotomia atau kesabaran ini, itu adalah hasil dari proses. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa buah roh ialah kesabaran. Bicara tentang buah, bicara tentang hasil. Bicara tentang hasil, bicara ada proses yang dilalui. Jadi orang nggak ada yang tiba-tiba sabar. Orang menjadi sabar atau bisa menjadi markotomia itu harus melalui yang namanya proses. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kehidupan. Meskipun terkadang prosesnya nggak enak. Seringkali prosesnya kita rasa nggak enak. Tapi saya percaya itu yang terbaik. Seringkali kita rasa prosesnya itu kok kayak gini ya? Kenapa ya? Kadang kita bahkan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kok kayak gini ya? Kok saya harus alami ini ya? Tapi percayalah, kalau Tuhan hari ini izinkan kita mendapatkan sebuah proses, Dia tahu yang terbaik buat kehidupan kita.
So makanya saya bilang, markotomia atau sabar itu adalah hasil dari sebuah proses. Kita selalu menginginkan segala sesuatu yang instan. Padahal Tuhan mau menunggu kesiapan kita. Karena kalau buru-buru seringkali tidak baik ya. Kalau anak gitu ya, masih umur 5 tahun minta motor, kita sebagai orang tua kasihan, kita kasih aja. Wah, kita berarti sedang merencanakan kecelakaan buat anak kita gitu ya. Sama, terkadang Tuhan bukannya tidak mau menolong, bukannya tidak mau membantu, tapi seringkali Tuhan bilang, sabar, ada waktunya. Nah seringkali kita nggak tahan dengan proses yang Tuhan berikan. Nah untuk bisa sabar, untuk bisa menghasilkan kesabaran seperti yang saya bilang, buah roh adalah kesabaran, buah roh ialah kesabaran. Kita bisa menghasilkan buah roh jika kita izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap harinya. Kita izinkan Tuhan bertata atas kehidupan kita setiap harinya. Nah ini yang seringkali susah gitu ya. Ini seringkali susah. Kalau keadaannya enak, gampang, Vin. Izinin Tuhan bertata. Tapi kalau keadaannya berat, wah, kamu belum tahu sih apa yang saya hadapi. Kamu belum tahu sih masalah apa yang kita lewati. Kamu belum tahu sih tantangan apa yang kita hadapi. Ya mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu menghadapi apa. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan tidak diam. Tuhan tidak merem. Tuhan tidak tutup mata buat kehidupan kita. Selama umur saya saat ini, kalau dilihat kan 17 tahun ini ya. 17 tahun, enggak deh. Ya hampir 30 tahun, tapi ya masih beberapa tahun ke depan. Saya umur 27 tahun saat ini. Dari saya bisa mengingat memori, bisa mengingat memori, at least itu umur sekitar 3 tahun. Sampai detik ini, Tuhan tidak pernah berhenti berproses dalam kehidupan saya. Begitu banyak hal yang saya hadapi. Di umur 4 tahun papa saya harus meninggal. Itu sekitar tahun 98 bulan Februari. Kok tahu, Vin? Ingat? Hebat ya? Enggak. Kemarin saya habis beres-beresin surat. Karena belum lama mama saya juga meninggal. Baru aja. Ya beberapa hari setelah mama saya meninggal kita tag video ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngeliat saya ceria, semangat gitu ya. Karena saya tahu bahwa bersama Tuhan markotomia, sabar aja lewatin setiap proses yang ada gitu ya. Jadi saya lihat gitu ya, wah papa saya meninggal tahun Februari 98 sebelum kerusuhan besar gitu ya. Nah itu yang terjadi. Dan selama proses kehidupan saya begitu banyak mengalami proses dalam kehidupan. Termasuk sampai detik-detik terakhir. Mama saya nikah 4 kali nih. Sebelumnya yang ini mama meninggal kan. Mama selama punya 3 suami, yang berikutnya setelah papa saya tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah anaknya. Berat gak? Berat. Tapi saya selalu bilang kepada siapapun, sama siapapun, bahkan kepada adik saya selalu bina adik. Saya juga punya hubungan dulu tidak kurang baik dengan mama. Meskipun seminggu terakhir sebelum mama meninggal, dia tidur sama saya. Dia dalam tanda kutip manja lah gitu ya. Saya layanin sampai detik terakhir pun hari siangnya mama masih minta disiapin makan, saya siapin, saya beliin makanan, saya ambilin nasi, saya bawa ke kamar, saya kasih, saya siapin minum, minta air hangat apa segala macam, saya siapin. Saya cuma selalu bilang gini, meskipun perjalanan kehidupan saya kalau bahasa orangnya keras gitu ya. Wah ini hidupnya kalau anak-anak zaman sekarang bahasanya bukan keras, kerat gitu ya. Wah kerat banget nih gitu ya, keras banget gitu kan. Saya dari kecil selalu digebukin, selalu dibilang anak nggak tahu diri, anak bawa sial, nggak pernah dianggap sebagai anak. Saya selalu dibilang anaknya tante saya gitu ya, karena mama saya mau nikah sama orang lain, mungkin malu udah punya anak besar gitu kan. Jadi saya selalu bilang anaknya tante saya dan lain-lain. Tapi saya selalu bilang sama adik saya, sabar deh. Setiap proses dalam kehidupan kita udah tahan aja, sabar aja. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Sabar aja. Dan saya selalu bilang sama adik saya, kalau Koko bisa melayani orang lain, saya bisa berdoa buat orang lain, saya bisa menangis buat orang lain, saya bisa menangis buat jiwa-jiwa, saya bisa antusias buat jiwa-jiwa. Satu hal ini, mama saya nggak mau berhenti sampai titik darah penghabisan. Dan saya bersyukur sampai titik darah penghabisan benar-benar gitu ya. Mama saya terus ada dan saya terus terima dia.
Meskipun berkali-kali banyak hal yang dia perbuat. Dan saya selalu bilang, Mama, meskipun Mama nggak nganggap saya anak, meskipun Mama selalu gebukin saya dari kecil, meskipun saya selalu dititipin, meskipun banyak hal ya, Mama tetap Mama saya. Ini minggu-minggu sebelum Mama saya dipanggil pulang gitu ya. Saya banyak ngobrol sama dia, saya banyak menyatakan banyak hal. Mama mau nganggap saya nggak apa-apa, Ma. Tapi Mama harus ingat, saya selalu nganggap Mama sebagai Mama saya. Mama mau dibilang jelek sama orang lain kayak apapun, saya nggak peduli. Karena saya tahu, Mama adalah Mama yang terbaik yang saya punya. Saya menyatakan dalam banyak hal. Dan mungkin ini singkat cerita aja gitu kan. Tapi kalau bisa dirinci, ada banyak hal yang terjadi yang namanya proses dalam kehidupan saya. Dan saya tahu, Markotomia adalah hasil dari sebuah proses. Jadi jangan pernah lewatin prosesnya. Enjoy setiap momen sama Tuhan. Enjoy setiap proses sama Tuhan. Day by day. Maka saya bilang, izinkan Tuhan memimpin dan bertata dalam kehidupan kita. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. So makanya setiap hari, mungkin ini basic banget gitu ya. Gue udah pernah dengar. Tapi sesuatu yang udah pernah kita dengar belum tentu kita lakukan. Mungkin ini basic banget. Mungkin ini semua orang tahu, semua orang percaya, ngerti. Tapi bener gak sih dalam setiap kehidupan kita, kita andalkan Tuhan? Tapi bener gak sih dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita benar-benar bertanya sama Tuhan tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? So makanya, saya selalu belajar. Setiap hari sebelum melakukan aktivitas, saya selalu bilang ini, Roh Kudus, Tuhan Yesus, pimpin saya hari ini dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam memilih setiap keputusan yang ada. Karena hidup ini banyak banget keputusan yang harus kita pilih. Dan salah keputusan bisa mendatangkan banyak hal gitu ya. Termasuk benar mengambil keputusan. Makanya saya butuh dipimpin oleh hikmat dari Roh Kudus supaya saya bisa berjalan dalam setiap kehidupan. So, Markotomia bicara tentang proses. Jangan cut the process. Enjoy setiap proses, enjoy setiap proses perjalanan yang ada. Sama kayak kita hari ini, kalau misalkan saya ajak semua keluarga besar GB Living Bread, mudah-mudahan Bapak Gembala denger gitu ya, nanti setelah pandemi kita jalan-jalan gitu kan, tolong saya diajak gitu ya. Wah, kita ke Bali rame-rame. Yang kadang-kadang serunya itu pada saat di Bali bukan di Balinya. Mungkin di Balinya juga seru, tapi perjalanan bersamanya. Wah, dulu kalau saya masih sekolah gitu ya, ada living apa ya? Kok jadi lupa namanya? Live in, benar. Live in ke sebuah daerah. Misalkan dari Jakarta ke Jogja. Itu tuh serunya di busnya tuh. Rame-rame kita ngobrol, bercanda. Kita ketawa. Wah, nggak terlupakan. Bahkan perjalanan di dalam live in di Jogjanya pun gitu. Itu sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Sama dalam setiap kehidupan kita. Jangan cut the process. Enjoy setiap perjalanan yang ada. Itu yang pertama. Kita lanjut ya. Masih antusias? Belum mau ngantuk ya? Mudah-mudahan tidak gitu ya. Karena kapanpun Bapak Ibu dengar khotbah ini, mau di pagi hari, siang hari, malam hari, saya harapkan tetap antusias, tetap semangat, tetap berapi-api mendengarkannya. Lanjut ya, kesabaran atau Markotomia mencegah masalah lain atau kesalahan. Kenapa sih kita harus sabar, Win? Karena ketika kita sabar, kita lagi berusaha untuk mencegah atau menghindarkan kebodohan yang kita buat. Karena seringkali masalah yang terjadi bukan karena Tuhan mau itu terjadi, bukan karena emang maksudnya sengaja Tuhan izinkan itu terjadi, tapi terkadang Tuhan izinkan karena kebodohan kita. Makanya itu terjadi gitu kan. Makanya kita harus tahu, kita harus sabar, kita harus Markotomia untuk mencegah apa? Mencegah masalah karena kebodohan. Meskipun di dalam kebodohan kita Tuhan bisa berencana. Meskipun di dalam setiap kesalahan kita, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya jawaban. Tapi alangkah baiknya, masalah itu terjadi bukan karena kebodohan kita. Bukan dalam tanda kutip, kita yang coba-coba gitu ya. Minyak kayu putih aja tahu, nggak boleh coba-coba. Masa buat masalah kita mau coba-coba gitu kan? Hidup udah berat. Jangan dicoba-cobain lagi. Kita nggak lagi ikut uji nyali di TV gitu ya. Jadi coba-coba gitu kan. Oh coba aja tuh, siapa tahu ketemu sama Gondoruo mana. Ya Gondoruo dicoba-coba gitu kan. Nggak lucu banget hidupnya gitu kan.
Jadi kita harus tahu bahwa masalah sabar atau markotopia mencegah masalah atau kesalahan yang terjadi. Kita memang butuh sabar dalam setiap mengambil keputusan, karena hidup, balik lagi tadi saya bilang, adalah sebuah keputusan. Setiap hari yang kita harus putuskan dalam kehidupan kita. Dan setiap keputusan pasti ada namanya konsekuensinya. Dan setiap konsekuensi harus kita hadapi. Dan alangkah baiknya kita bisa duduk diam dulu untuk menghadapi setiap keadaan dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sabar. Sehingga kita bisa memutuskan yang terbaik dari yang terbaik. Amsal 14 ayat 17 berkata, siap melekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang suka, wah meledak-meledak, apa-apa meledak gitu kan. Ntar baru mikir kan nyeselnya kemudian. Kalau ada contoh, hal simpel. Saya sama mama gitu ya, suka berantem. Kita tuh temperamennya meledak aja dulu. Urusan orang kecewa, urusan orang sakit hati, urusan yang lain-lainnya bodoh amat. Tapi seringkali karena kebodohan kita ini, karena kita tidak bisa mengatur atau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa markotomia, sehingga yang terjadi apa? Banyak hal bodoh yang terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba saya bisa nggak bicara sama mama berminggu-minggu karena hal sepele mungkin. Itu karena kebodohan. Saya ada sebuah cerita yang sangat, kalau saya bilang tragis dan bodoh gitu ya. Saya pernah dengar sebuah cerita, ada orang makan di sebuah tempat gitu ya. Setelah selesai makan, mereka pulang dong. Mereka pulang, biasalah. Kan muncul pasukan tiba-tiba gitu ya. Pas datang nggak ada, pas pulang ada tuh. Nggak tahu dari mana gitu kan. Prit, 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 prit gitu kan. Mundur, mundur. Buset, tadi nggak ada. Kok sekarang ada nih gitu kan. Mundur pak, mundur. Tiba-tiba kita mau baru mundur gitu aja kan, dia udah langsung di depan. Nungguin kan. Sok-sok senyum gitu kan. Katanya, tadi nggak ada. Kenapa sekarang tiba-tiba ada? Dia tadi juga mobil saya nggak dijagain. Apa segala macam, berantem. Akhirnya entah bagaimana apa yang terjadi. Ini tukang parkir mukul bapaknya pakai benda tumpul. Pendarahan otak tidak tertolong. Hanya karena uang 2.000. Hanya karena tidak bisa menahan emosi untuk uang 2.000 aja. Makanya markotomia menjaga kita untuk kita tidak melakukan kesalahan. Atau kita tidak melakukan sesuatu dalam tanda kutip yang bodoh. Maka sabar. Sabar pak, sabar bu, gitu kan. Makanya dari tadi awal kan bilang ya, kesabaran bukan bicara tentang emosi, tapi salah satunya juga bicara tentang itu, gitu kan. Jadi dalam hal apapun dalam kehidupan kita, yuk sabar dulu. Sebelum kita marah, sebelum kita emosi, sebelum kita melakukan tindakan dalam setiap kehidupan, coba deh. Tarik napas, buang napas dulu, izinkan beberapa detik untuk kita berpikir secara jernih. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan bodoh yang kita lakukan. Karena tindakan bodoh yang kita lakukan, nyeselnya bisa panjang. Nyeselnya bisa berkepanjangan gitu ya. Amsal 13 ayat 16 versi mudah dibaca. Orang bijak selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Tetapi orang bodoh menunjukkan kebodohannya melalui perbuatannya. Jadi orang bijak tuh sebelum melakukan tindakan, mikir dulu. Tapi kan seringkali kita, apalagi ibu-ibu gitu ya, punya grup WA keluarga. Paling seru gitu kan. Ada berita apa aja, kirim. Mau dari mana tuh berita, dikirim gitu kan. Besok ada rusuh. Padahal beritanya udah tahun 98. Dikirim hari ini. Dijadiin berita sama orang biar rame gitu kan. Kirim aja, ntar salah baru. Tadi salah. Ya, mikir dulu sebelum kirim. Pastiin dulu. Itu bukan hoax gitu kan. Baru dikirim gitu kan. Tapi seringkali kan enggak. Apalagi grup keluarga tuh grup paling brutal ya. Apa aja juga disebarin dulu aja tuh. Ntar kalau salah baru unsend. Udah keburu baca bu gitu kan. Udah keburu baca pak gitu kan. Udah heboh dulu teleponin keluarga sana sini. Waktu awal pandemi gitu ya. Adalah di grup keluarga heboh sana sini. Mesti A, mesti B, mesti C, mesti D, mesti gini, besok harus gini apa segala macam. Besoknya keluar berita resmi dari Provinsi DKI Jakarta. Tidak ada satupun yang diomongin terjadi gitu kan. Nah ini, seringkali kita nggak sabar, buru-buru. Akhirnya banyak masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan kita. Termasuk ya banyak orang-orang yang akhirnya ditangkap polisi karena berita hoax gitu kan. Ya itu, makanya butuh kesabaran. Makanya orang bijak selalu berpikir sebelum bertindak. Setiap orang bisa menghadapi permasalahan dan persoalan yang sama. Yang membedakan setiap orang adalah respon. Setiap kita bisa menghadapi hal yang sama. Tapi setiap kita yang membedakan adalah respon kita. Dalam setiap keadaan,
dalam setiap tindakan, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan pastikan respon kita sudah dipikirkan dengan baik, sudah melalui proses yang ada. Jangan merespon ketika emosi, jangan bertindak ketika kita sedang emosi, tapi pastikan ketika kita bertindak, kita sudah dalam kepala yang dingin, kita dalam keadaan yang tenang, sehingga kita bisa menentukan atau merespon sesuatu dengan benar. Makanya Markotomia membantu kita untuk tidak melakukan kesalahan bodoh dalam kehidupan kita. Sabar atau Markotomia membawa kita kepada janji Tuhan. Loh, kok gitu? Ya iya, janji Tuhan butuh kesabaran. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan butuh waktu. Makanya saya bilang, butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran untuk Tuhan bisa menepati janjinya, atau untuk Tuhan bisa menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Karena terkadang bukan Tuhan tidak mau menggenapi, menjawab doa kita, tapi terkadang kita yang belum siap untuk menerima setiap janji, setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Orang kalau yang pada dasarnya, balik lagi gitu ya, contohnya, mama saya adalah orang yang nggak bisa pegang uang. Nggak bisa pegang uang. Ada berapapun uang yang dipegang, habis. Coba bayangkan, tiba-tiba dia menang undian misalkan. Makanya waktu itu ada survei di Amerika. Di Amerika kan masih ada kayak lotre-lotre gitu ya. Undian nomor-nomor yang hadiahnya tuh bisa miliaran. Nah, dia berdasarkan hasil survei di Amerika, 99% orang yang mendapatkan hadiah dari lotre itu berakhir tragis. Kenapa? Karena nggak siap. Banyak orang kan mikir ya, contoh kayak gini, gue pengen deh punya uang 1 miliar. Pertanyaannya gampang deh, sekarang deh kalau saya tanya, buat apa 1 miliarnya? Pasti kita, apa ya? Pokoknya punya dulu aja, urusan belakangan buat apa? Nah, itu menandakan kita belum siap dapat 1 miliar. Karena ketika kita dapat 1 miliarnya, kita nggak tahu buat apa gitu kan. Akhirnya seringkali terjadi sesuatu yang tidak benar. Nah sama, janji Tuhan terkadang bukan Tuhan tidak mau genapi dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Tapi terkadang Tuhan cuma bilang gini, sabar, Markotomia. Tunggu kapan? Sampai kapan? Sampai engkau siap. Kapan siapnya? Ya tergantung kita. Kapan kita siap? Kapan kita sudah bebas? Kapan kita sudah beres dengan proses-proses yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Karena setiap kehidupan kita pasti kita punya bawa apa ya? Beban, bawa trauma masa lalu yang sebenarnya harus kita bereskan, atau bawa luka, bawa apapun deh yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita. Nah, terkadang ini yang harus kita bereskan dulu. Sehingga Markotomia atau sabar membawa kita kepada janji Tuhan. Ibrani 6 ayat 15 berkata gini, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu Abraham mendapatkan anak di masa tuanya gitu ya. Butuh waktu kurang lebih 25 tahun. Dari Tuhan berkata, Abraham, kau akan menjadi bapak bagi bangsa-bangsa, bangsamu akan menjadi bangsa besar apa segala macam. 25 tahun kemudian lahir satu anak doang, yaitu Ishak gitu kan. Bahkan Abraham sempat, ya dalam tanda kutip, yaitu kurang sabar, sibuk melihat kiri kanan, mendengarkan dorongan istri. Udah nih hambaku aja, hambaku. Kau ya tidurlah sama hambaku, ntar menghasilkan anak aku nggak apa-apa. Tapi kita tahu, kita baca Alkitab, ketika anak itu lahir, istrinya ngedumel juga gitu kan. Engkau tega gitu kan, engkau udah bikin malu aku dan lain-lain. Tapi Abraham menanti 25 tahun. Yusuf menanti perjalanan panjang, bahkan dia harus dipenjara dulu, jadi budak dulu. Daud ditabiskan menjadi seorang raja, nggak langsung jadi raja, Bapak Ibu. Daud butuh proses, dikejar-kejar dulu mau dibunuh. Bayangkan, Daud belain bangsa Israel untuk melawan Goliat, musuhnya. Nggak ada satupun orang yang berani waktu itu. Goliat udah mundar-mandir gitu kan. Set, woi Israel, mana? Nggak ada prajurit lu? Lah, belum, latihan lagi. Kita 1 lawan 1 aja lah. Yang kalah langsung menjadi budak aja udah selesai. Gak ada, sampai akhirnya muncul anak kemerah-merahan, Daud namanya, ya kan? Lagi mau nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Ih, siapa tuh gitu kan? Ini anak bocah gitu kan? Siapa tuh? Siapa yang berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Wah, keren banget. Menurut orang-orang, gak ada perawakan prajurit, bahkan dia dikasih sama Saul baju zirah apa segala macam. Maaf Raja, nggak kuat nih saya jalan kalau begini. Boleh ya lepas aja ya. Dikasih pedang, nggak usah. Saya nggak bisa makainya. Ini ketopong gitu kan. Ambil batu kali ya kan. Saat jeder. Setelah itu apa? Dikejar-kejar oleh prajurit terbaik. Daud mesti jadi kayak orang gila hanya untuk makan, melindungi diri, dan lain-lain.
butuh sabar untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu gumulkan. Mungkin ada yang bergumul tentang keturunan, mungkin ada yang bergumul tentang hutang, mungkin ada yang bergumul tentang pekerjaan, mungkin ada yang bergumul tentang hubungan antara orang tua dan anak, minta dipulihkan, ekonomi dan lain-lain. Saya nggak tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan Ibu, tapi saya percaya, sabar, Markotomia. Percayalah, ketika waktunya tepat, di saat yang tepat, di kondisi hati kita yang tepat, di kondisi kehidupan kita yang tepat, janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan. Ketekunan yang tadi saya bilang, Markotomia memiliki pengertian tentang ketekunan dan ketahanan. Ketekunan terhadap apa? Terhadap tantangan. Ketahanan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman pun butuh Markotomia. Iman butuh kesabaran. Iman butuh ketahanan. Iman butuh kekuatan. Karena tanpa ketahanan, kekuatan, dan kesabaran, iman kita mudah goyah. Kita lihat keadaan saat-saat ini aja, kita bisa bertanya, Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa harus terjadi? Tuhan, kalau Tuhan hidup, kenapa keluargaku susah? Tuhan, kalau Tuhan berkuasa, kenapa aku harus ngalamin punya orang tua yang seperti ini? Tuhan, kalau Tuhan berdaulat atas kehidupan ini, kenapa sih aku menjadi anak yang tidak diharapkan di tengah-tengah keluargaku? Banyak hal yang mungkin kita bisa pertanyakan, kenapa Tuhan? Tapi percayalah, ketika kita menanti dengan sabar, ketika kita beriman dengan benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita pasti akan tergenapi. Sama seperti saya bilang, 27 tahun kehidupan saya mungkin menurut orang-orang, ya lu masih muda, belum tahu apa-apa. Ya mungkin menurut banyak orang begitu, tapi ketika saya mengalami, banyak orang yang tahu kisah kehidupan, cerita perjuangan kehidupan saya. Dan banyak orang yang bilang, seharusnya ini bukan dialami oleh umur kamu. Kamu udah matang sebelum umurnya gitu ya. Kamu sudah begitu banyak mengalami banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu sebelum waktunya gitu kan. Udah banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan sampai detik ini saya percaya Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan saya. Dan saya terus menanti banyak janji Tuhan dalam kehidupan saya dengan sabar, dengan Markotomia. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, keluarga kita, tengah-tengah kehidupan kita dalam pandemi masa sulit ini menurut orang lain, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah tutup mata untuk setiap anak-anaknya. So, saya tutup terakhir dari ayat Roma 12 ayat 12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan di mana, Vin? Lagi kayak gini. Pengharapan di dalam Tuhan. Udah jelas. Pengharapan di dalam Yesus. Sudah jelas. Pengharapan kita udah gak usah dari yang lain-lain. Jangan berharap pandemi cepat berakhir. No, seandainya pandemi ada, pastikan respon kita tetap benar di hadapan Tuhan. Pastikan kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Pastikan kita tidak mengeluh. Pastikan kita tidak mengutukin Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan bilang, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Meskipun sesek rasanya, berat rasanya, susah rasanya. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Tekun aja. Tahan aja. Dan, nah, udah bilang sabar. Nih, paket lengkap nih, combo. Tentang kesabaran Markotomia ini ada di sini semua gitu ya. Udah suruh sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Saya selalu ajarin, karena jemaat saya anak-anak muda semua, jangan jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang cuman Tuhan yang jauh, tapi dia juga Tuhan yang dekat. Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Ya, betul. Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Tapi dia juga Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Makanya saya selalu ajarin. Ada hal-hal mungkin yang kita nggak bisa ceritain sama orang lain. Atau mungkin orang lain nggak ngerti ketika kita ceritain. Tapi setidaknya kita udah cerita. Dan ceritalah sama Tuhan. Ngobrol, curhat. Makanya di sini, bertekunlah dalam doa. Dalam setiap menghadapi pergumulan permasalahan yang ada. Jangan berusaha cari jawaban sendiri, apalagi di Google. Nggak ada. Tapi carilah di dalam doa. Ngomong sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Seberat apapun keadaannya. Saya sering kali ada beberapa momen saya suka gitu ya chat ke grup tim pelayanan saya. Saya bilang untuk beberapa waktu ke depan, mungkin dalam beberapa jam atau mungkin bisa hari, kalau ada yang cari saya, tolong direspon aja, tolong dijawab, tolong dikonfirmasi dan lain-lain, karena saya ada waktu untuk saya mau datang dalam hadirat Tuhan dan saya nggak mau diganggu oleh siapapun. Saya bilang biarkan waktu ini adalah waktu yang terbaik. Dan ketika waktu itu ada, masuk dalam waktu itu, apa yang saya lakuin? Bagaimana sih, Vin? Doa jam-jaman. Doa bisa kok lama. Bukan masalah bisa lama, bisa jam-jaman. Ibu-ibu nih ya, ibu-ibu lagi nih biasanya nih. Bapak-bapak, ya mungkin juga sering gitu ya. Tapi ibu-ibu, coba kalau lagi ngumpul arisan. Ngomongin si A aja, kagak habis sejam. Woi, jeng, ya kan? Tahu nggak tuh jeng? Itu, si ibu itu. Kemarin saya lihat ini loh, itu, ini. Oh,
ditambahin bumbu-bumbu lagi biar sedap gitu kan. 2 jam, 3 jam arisan ngomongin ibu satu itu. Nggak selesai-selesai gitu kan. Masa sama Tuhan kita tanya ngomongin apa? Di dalam hadirat Tuhan ada banyak hal yang mungkin tidak terucap oleh kata-kata, tapi Tuhan ngerti kok. Terkadang ada momen saya diizinkan nggak bisa berkata-kata lagi. Yang saya lakukan cuma nangis. Ada waktu itu sebuah masalah yang sangat-sangat menurut saya berat saya hadapin. Dan saya udah nggak tahu bagaimana cara saya berbicara sama Tuhan. Tuhan, Kau udah tahu lah segalanya. Tapi di saat saya seperti itu, saya tetap tekun. Saya tetap cari Tuhan. Saya tetap berdoa. Dan di dalam doa saya cuma ada satu kata, air mata. Oh, kok kata air mata? Iya, hanya ada air mata. Hampir kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Saya cuma nangis. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, tolong. Mau ngomong yang lain udah nggak bisa. Cuman nangis, Tuhan tolong. Nangis, Tuhan tolong. Nangis, Tuhan tolong. Dan amazingnya, ini yang saya hadapi gitu ya. Saya nggak tahu berapa lama Tuhan berproses dalam kehidupan saudara semua. Tapi amazingnya ketika saya selesai berhenti berdoa, saya langsung menerima jawaban dari Tuhan. So makanya, dalam setiap keadaan kehidupan, pastikan kita kuat, pastikan kita mencari Tuhan, pastikan kita terus bertekun, pastikan kita sabar. Markotomia. Dalam setiap keadaan kehidupan kita. Keadaan yang baik, keadaan yang buruk, keadaan yang senang, keadaan yang tidak menyenangkan, apapun yang terjadi, terus ingat, sabar. Markotomia. Dan ingatkan semua saudara, keluarga terdekat dalam setiap menghadapi apapun, sabar. Markotomia aja, udah sabar aja, sabar. Pasti rencana Tuhan yang terbaik. Pasti waktu Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan udah sediakan yang terbaik. Tugas kita ngapain? Tugas kita berjalan di dalam iman, melangkah, bertindak. Karena sedikit nih ya, banyak orang berpikir bahwa iman berarti tidak berbuat apa-apa. Salah. Karena kata Paulus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah nol, mati, kosong. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita harus berani melangkah. Saat ini banyak orang mungkin lagi berdoa, Tuhan aku butuh pekerjaan. Ayo dong. Engkau bukan cuma beriman dan berdoa aja. Engkau harus melangkah. Taruh lamaran, taruh CV. Itu adalah langkah iman. Itu adalah iman. Ketika engkau berlangkah, Tuhan aku percaya engkau menyertai. Ini CV aku untuk pekerjaan. Aku taruh di kantor A, kantor B, kantor C, kantor D. Itu adalah iman yang benar. Iman bukan cuma Tuhan tolong, tutup pintu gitu kan. Nggak boleh ketemu orang, pokoknya nggak mau. Aku udah beriman. Aku udah serahkan semuanya sama Tuhan. Terus berharap tiba-tiba ada keluar suara dari langit. Alvin. Ya meskipun bisa aja terjadi gitu ya. Ini pekerjaan buatmu. Wah, amazing. Ya meskipun banyak hal mungkin bisa terjadi. Tapi iman harus dengan tindakan. Ayo, ketika kita mungkin keadaan sulit, ekonomi sulit, ayo jangan cuma diam-diam berharap bantuan. Ayo jangan cuma diam-diam menyalahkan keadaan. Ayo jangan cuma diam-diam sabar sih sabar nih, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Tapi sabar dan bertindak. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati buat semua keluarga besar dari GB Living Bread. Saya berharap semua keluarga besar dari GB Living Bread hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan dan bisa menjadi berkat di dalam setiap perjalanan kehidupan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Aku telah selesai Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat setiap jemaat dari GB Living Bread Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada Tuhan, apapun yang mereka sedang hadapi, apapun yang mereka sedang alami, izinkan mereka untuk markotomia Tuhan, untuk sabar Tuhan, untuk tahan Tuhan, untuk tekun Tuhan, untuk punya kekuatan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan akan menerima setiap janji Tuhan, sehingga mereka akan terus Tuhan berjalan di dalam perkenanannya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Aku berkati Tuhan setiap jemaat yang ada Tuhan, aku berkati Tuhan, berdoa Tuhan untuk gembala dan keluarga Tuhan. Kau berkati Tuhan kemampuan, berikan kemampuan Tuhan terhadap gembala Tuhan yang ada Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin setiap jemaat Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap jemaat dari Living Bread Tuhan, setiap keluarga yang ada Tuhan, Kau berkati kehidupan mereka Tuhan, Kau yang jagai dan Kau yang terus menyatakan Tuhan bahwa Engkau yang berdaulat atas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, arahkan wajahmu ke surga, buka tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kuasa natural dan bukan apa yang ditawarkan oleh dunia, melainkan kuasa supranatural di dalam nama Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mendatangkan saat ini, detik ini, damai sejahtera di hatimu, damai sejahtera di jiwamu, damai sejahtera di batinmu, sehingga kemanapun kau berada, dengan siapapun kau bertutur kata, kemanapun kau pergi, dimanapun kau ada, damai sejahtera Kristus
memelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan di tengah badai engkau bisa tetap tenang, di tengah kesulitan engkau tetap punya pengharapan, di tengah kesukaran engkau tetap percaya bahwa Allah beserta. Sebagai anak-anak Allah, pergilah dan jadilah damai di tengah dunia. Alirkanlah damai kepada semua orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.